Saya Tifa Solesa masih bersama Anda dalam laporan khusus. Ini kami masih melaporkan dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan Saan Mustafa, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ini kalau melanjutkan diskusi kita tadi ya Kang, ya, kita coba merujuk dari halaman muka harian Kompas untuk terbitan hari ini. Temanya adalah merevitalisasi mimpi Indonesia Merdeka. Ini tentu menjadi penting untuk kita bisa memaknai 78 tahun Indonesia Merdeka, ditambah lagi agenda besar kita, hajat besar kita di tahun 2024. Yang paling dekat di tanggal 14 Februari 2024. Orang mengenalnya Hari Kasih Sayang, kan? Hari Kasih Sayang tanggal 14 Februari, memilih presiden, memilih wakil rakyat yang baru. Dengan tensi politik yang makin kesini makin menghangat, makin dinamis, dan sudah mulai muncul suara-suara dari akar rumput untuk dukungan ke pihak-pihak tertentu. Akan juga mewakili Nasdem ini dari Koalisi Perubahan juga kan berharap semua proses perjalanan politik ini menuju pemilihan juga berjalan dengan smooth, berjalan lancar, tidak ada hambatan berarti. Dan kalau kita singgung lagi dengan tema sidang tahunan kita kali ini, Kang, soal pemilu, mewujudkan demokrasi konstitusional yang mempererat persatuan bangsa, seberapa optimis Kang dari mewakili Partai Nasdem bahwa pemilu nanti benar-benar semuanya berjalan dengan kompetisi yang sehat, tidak hanya di kalangan elit tapi juga di akar rumput. Gimana kami bisa merefleksikan ini semua? Ya, kita belajar ya 2 kali pemilu ya, 2014, 2019. Pemilu kita itu diwarnai dengan polarisasi yang cukup tajam di kalangan masyarakat, dan polarisasi di masyarakat juga itu kan akibat dari terbelah secara politik, secara nasional. Nah, bagaimana 2 kali pemilu itu tidak terulang ke depan, maka menjadi tanggung jawab para elit politik, para pimpinan parpol, para calon presiden dan lain sebagainya, untuk membangun suasana yang kondusif, suasana yang sejuk, suasana yang damai, dengan cara bahwa kompetisi boleh dilakukan, tapi yang namanya kebersamaan, yang namanya komunikasi, yang namanya membuat masyarakat adem itu penting untuk dilakukan. Jadi jangan juga di antara elit politiknya itu memberikan tontonan di mana mereka terbelah, mereka dalam suasana politik yang penuh dengan gesekan. Nah, kita ingin mereka menciptakan suasana yang damai dengan sering silaturahmi, sering ketemu, tidak satu sama lain, tidak saling menafikan. Nah, ini penting. Jadi kompetisi sekali lagi boleh dilakukan karena memang itu dinamika dari demokrasi, dinamika politik. Tapi yang namanya kedamaian, keteduhan, kesejukan, membangun kebersamaan untuk Indonesia yang lebih maju ke depan itu penting supaya kita tidak stuck ya. Oke, tapi untuk menjamin sampai pemahaman itu sampai ke akar rumput, ditambah lagi dengan tantangan kampanye nanti, itu akan ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Media sosial ini loh yang jadi hal yang cukup menantang untuk bisa menghindari yang namanya hoax, menghindari namanya misinformasi, misleading informasi di masa-masa pemilu. Ini kan juga PR besar begitu ya, memastikan bahwa di akar rumput juga pemahaman yang sama begitu. Gimana tuh, Kang? Ya, pertama tentu tadi KPU ya, Bawaslu. Bagaimana Bawaslu, KPU, dan juga nanti dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Informasi kan, itu melakukan pencegahan terhadap media sosial yang itu akan memecah belah masyarakat. Jadi konten-konten seperti itu harus udah mulai diantisipasi, udah mulai dipetakan. Jadi Bawaslu dengan pemerintah, dengan segenap stakeholder yang lainnya, itu harus udah mulai memetakan potensi-potensi kerawanan yang ada di media sosial agar tidak menjalar ke masyarakat. Nah, ini yang paling bisa men-trigger tentang keterbelahan, polemik di tengah-tengah masyarakat itu kan biasanya media sosial yang paling berita kebohongan, fitnah, kampanye hitam, cerita-cerita yang tidak benar. Nah, ini semua harus mulai kita antisipasi dari sekarang. Dan tentu nanti Komisi 2 dengan penyelenggara dan pemerintah akan memetakan tentang kerawanan media sosial, selain kerawanan terkait misalnya kata Bawaslu, kerawanan tentang politik uang, tapi kerawanan terkait dengan
media sosial menjadi penting juga. Oke, satu hal lagi yang mungkin juga menarik untuk dicermati adalah komitmen. Karena kan di sini kan sudah ada 3 poros yang terbentuk begitu untuk pemilu 2024, terutama untuk Pilpres begitu ya. Sudah ada kubu Koalisi Perubahan dan sekarang sudah hadir juga ini bergabung bersama kami Mas Bimo Arya Bima, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Mas Bimo, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung, boleh sambil duduk. Ini sambil saya lanjutkan sedikit, nanti baru saya ke Mas Bimo kalau begitu. Gimana caranya memastikan komitmen dari Koalisi Perubahan sendiri untuk memastikan bahwa pemilu ini boleh berbeda-beda, boleh beda pandangan soal politik, boleh beda strategi, tapi ayo kita mainnya adem, mainnya sportif, mainnya fair. Gimana tuh? Ya, pertama kita akan memegang komitmen ya untuk melakukan proses kontestasi politik dengan damai, dengan sejuk, dan kita akan menghindari isu-isu yang sensitif yang bisa memecah belah masyarakat itu, dan kita akan mengedepankan pendekatan-pendekatan tadi yang penuh dengan sisi-sisi kemanusiaan kita dalam menjalankan berbagai proses politik. Jadi kita akan menghindari hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya bisa memprovokasi masyarakat yang membuat suasana politik kita menjadi tidak kondusif. Dan kita akan lakukan itu. Kita berkomitmen untuk itu. Oke, itu dari sisi Kang Saan Mustafa. Kalau ke Mas Bimo nih, saya tadi sempat di awal sempat menyinggung masalah refleksi kinerja DPR nih, Mas Bimo. Sisa masa jabatan nanti tinggal 1 tahun sampai menuju tahun 2024. Merefleksikan tema besar ulang tahun kemerdekaan kita, terus melaju untuk Indonesia maju. Sejauh apa Kang Bimo sebagai perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan dan juga anggota Komisi 6 DPR RI merefleksikan 1 tahun sebelum dan rencana untuk 1 tahun setelah? Gitu. Gimana kemudian tanggapan? Ya, 78 tahun untuk sebuah bangsa bisa dikatakan sudah bukan lagi anak kecil ya. Kita mengalami berbagai peristiwa di dalam konflik dan integrasi bangsa ini, dan sampai hari ini kita tetap menjadi negara yang bersatu walaupun konflik atau perbedaan pendapat itu pasti ada sebagai satu keniscayaan. Saya melihat bahwa hal yang terkait dengan refleksi Indonesia ke depan, terutama di tahun 2024 itu narasi kita tetap wajah keindonesiaan yang bersatu. Kita tidak perlu takut dengan perbedaan atau konflik. Tapi selama kita menyumbangkan konflik di dalam proses berdemokrasi sebagai satu proses pemilu, kontestasi yang ada, selalu yang harus melekat dalam pikiran kita adalah kita juga harus membangun konsensus, karena kita berpemilu atau berdemokrasi atau berbeda pendapat di dalam konflik kan karena ada satu yang gesekan, ada perbedaan sebagai satu yang itu pasti akan terjadi. Kita nggak usah terlalu menutup bahwa pemilu tidak boleh konflik. Pemilu itu adalah konflik, tetapi bahwa konflik kita ini dalam rangka memberikan persandingan rakyat untuk memilih partai atau calon presidennya. Tetapi itu kan konflik sebagai teman yang akhirnya kita juga membangun kesepakatan untuk selesai sudah dan kita bersatu kembali. Ini yang saya kira lebih realistis daripada kemudian kita hanya akan bicara tidak boleh adanya satu konflik. Jadi damai di dalam kita berbeda pendapat, damai di dalam kita saling berkontestasi, mempersandingkan berbagai program yang ada. Damai dalam pengertian kita selain menyumbangkan konflik tapi juga sepakat membangun konsensus. Saya kira itu yang penting, dan kita ingin pemilu yang lebih berkualitas daripada pemilu 2019 dan 2014, 2009 yang prosesnya mungkin konfliknya terlalu berlebihan. Dalam pengertian konflik yang sangat berbahaya adalah mengeksplorasi bentuk fragmentasi perbedaan politik identitas. Ini yang paling, kalau adu program saya tidak terlalu khawatir itu akan berdampak pada satu polarisasi. Karena konsepnya memang adu gagasan itu tadi gagasan, kan ya. Tapi kalau itu sudah menggunakan politik identitas untuk mendulang suara atau untuk mendapatkan kekuasaan, itu adalah sesuatu yang
berbahaya dan ada kecenderungan konflik ini sulit reda. Oke, tahan di situ dulu, Bang. Cuman yang juga jadi PR-nya di sini dengan agenda pemilu di tahun 2024 yang padat sekali. Saya bilangnya padatnya tuh dari bulan Januari sampai bulan Desember tuh padat banget lah. Itu untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, nanti di ujung tahun juga akan ada pemilihan kepala daerah. Ini anggota dewan pasti agendanya cukup padat, tapi juga masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan sebagai wakil rakyat di DPR tahun 2024. Anda pribadi, Kak, Mas Bimo, sejauh apa komitmen Anda untuk bisa menuntaskan masa bakti Anda dalam 1 tahun ke depan ini sebagai anggota DPR sampai tahun 2024 nanti? Gimana bisa menjamin itu biar tidak fokusnya tetap menjadi wakil rakyat, tapi tidak fokus untuk menjalankan atau menyukseskan pemilu itu juga tetap berjalan, series jalan begitu. Betul, saya sama Kang Saan kan cukup lama ya, saya 4 periode, jadi mengalami betul bagaimana pada saat pasca pemilu itu mungkin hanya rata-rata 50% yang jadi kembali, ya kan? Yang 50% relatif nggak jadi, padahal masih punya waktu kurang lebih 6-7 bulan untuk selesai. Saya melihat memang pada saat mendekati pemilu sampai Februari ada kecenderungan konsentrasi lebih pada kegiatan untuk mendapatkan perolehan kursi kembali. Tetapi yang menarik Kang Saan, mungkin pengalaman Kang Saan beda. Tapi di komisi saya, karena 4 periode juga gak pindah komisi Kang Saan saya. Masih di komisi 6. Justru lebih efektif dan efisien bagi teman-teman yang gak jadi, itu mengoptimalisasi persidangannya lebih efektif untuk mengejar target legislasi, maupun ibaratnya aku sudah gak akan jadi lagi untuk periode berikutnya. Banyak legisi-legisi yang ditinggalkan. Ini nggak tahu sebabnya, tapi faktanya justru target legislasi itu banyak dikebut pada saat-saat 6-7 bulan terakhir setelah gambaran-gambaran perolehan kursi itu nampak. Ini pengalaman-pengalaman selama periode kemarin. Tapi ada kecenderungan sampai kecoblosan, misalnya dari bulan ini sampai ke Februari, pinter-pinternya pimpinan komisi saja menavigasikan saat-saat kita ya butuh ke dapil, tapi tugas legislasi, tugas anggaran, dan tugas pengawasan itu berjalan. Tapi mesti ada yang mengganggu juga. Tapi tetap komitmen itu tetap dipegang oleh anggota dewan ya, walaupun kemudian sibuk untuk pemilu dan pilkada ke depannya di tahun 2024, tugas utama tetap jalan. Dan ini sudah bergabung lagi bersama kami temannya Mas Bimo, satu fraksi di Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra, Bang Andre Rosiadi. Halo Bang Andre. Ya baik, ini bos saya nih. Untuk temanya nih, saya butuh pendapatnya Bang Andre juga. Tema hari ulang tahun kita kan terus melaju untuk Indonesia Maju. Sejauh apa Bang Andre mengambil perspektif refleksi setahun sebelum dan rencana 1 tahun kemudian, karena kan sisa masa baktinya Bang Andre di DPR ini akan sisa 1 tahun lagi. Gimana cara mengambil atau mengintisarikan hal itu? Ya, tentu kita harus bekerja lebih keras lagi ya. Bagaimana DPR RI ya, ini bicara DPR kan, bahwa bagaimana kita sebagai anggota DPR, Mas Bimo, Bang Saan, dan kami semua harus bisa betul-betul mewujudkan harapan masyarakat bahwa lembaga DPR ini betul-betul lembaga yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengeksekusi aspirasi masyarakat itu. Tadi yang disampaikan Mas Bimo dan Bang Saan ya, bahwa setahun terakhir ini ya, ini penentuan bagi kami semua, bukan soal keterpilihan saja. Bagaimana kita seluruh anggota DPR yang ada bisa betul menjaga marwah organisasi ini, lembaga ini ya, sebagai lembaga yang dipercaya oleh rakyat. Ini kan tantangannya juga pasti cukup besar begitu. Selain untuk fokus di tugas sebagai wakil rakyat, Bang Andre di Gerindra juga fokus untuk memenangkan pemilu. Gimana caranya menyukseskan pemilu, entah itu pileg, entah itu pilpres, dan nanti di ujungnya di tahun 2024 itu fokusnya juga pilkada di beberapa daerah. Gimana cara memastikan komitmen Abang sebagai anggota dewan juga itu tetap terjaga di tengah kesibukan Abang dan teman-teman di Gerindra? Saya rasa ini sinergi saja. Kalau selama ini kita bekerja, selalu hadir di tengah masyarakat, selalu menyuarakan aspirasi masyarakat, dan juga selalu bisa menjadi solusi masyarakat, insya Allah itu akan berjalan dengan sendirinya. Masyarakat akan melihat kinerja kita sebagai anggota DPR, otomatis masyarakat akan kembali memilih Partai Gerindra, dan juga masyarakat akan memilih ini kader-kader Pak Prabowo ini
bekerja untuk rakyat. Untuk itu masyarakat tentu akan berbondong-bondong akan mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Begitu ya Mas Bimo? Oke. Mas Bimo setuju itu? Ini karena kebetulan Kang Saan juga harus masuk ke dalam nih, tapi Iya. saya ucapkan terima kasih dulu nih. Kang Saan sudah bergabung bersama kami. Iya. Terima kasih Kang Saan. Iya. Mas Bimo juga akan masuk Iya. ke dalam lagi ya? Saya Kang? kira Saya kita harus segera- keluar ya. Oke. Tapi nanti beliau. boleh sambil sedikit ngobrol Boleh, sama boleh, Bang Andre boleh, juga ya kalau boleh, begitu. boleh. Kang Saan terima kasih. Kalau Mas Bimo mungkin sedikit boleh? Sedikit untuk closing statement saja. Sejauh apa kemudian bisa menjaga agar ini kan sudah terbagi tiga poros koalisi untuk pemilu, terutama untuk Pilpres 2024 nanti. Bagaimana cara Anda bersama dengan teman-teman PDI Perjuangan, terutama dalam koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo ini, bahwa kita bermain semuanya kompetisi secara fair, tidak hanya pemahaman itu di tataran elit, tapi di akar rumput juga sama pemahamannya. Gimana caranya? Bisa memastikan penting itu? ya keteladanan di kalangan elit. Masyarakat mulai cerdas juga kok. Saya bisa berdebat sama Andre di forum-forum debat capres cawapres sebagai tim sukses. Tapi kan habis dari forum itu saya ngopi-ngopi sama Andre, ya kan, bahwa kontestasi ini adalah, saya lebih melihat itu teman bermain. Kalau saya badminton kan nggak bisa sendiri. Kalau saya pingpong kan nggak bisa sendiri. Saya harus punya teman bermain pingpong. Yeah. Dan di dalam kontestasi, menurut saya nggak ada yang menang kalah. Yang ada juara 1, juara 2. Begitu juga kita dalam berdemokrasi. Adu gagasan itu hal yang penting supaya masyarakat juga lebih ngerti sebenarnya gagasan-gagasan apa yang diusung tidak hanya orang, tapi pikiran-pikiran Indonesia ke depan itu seperti apa. Terutama di dalam menarasikan Pancasila yang lebih smart, yang teknokratik untuk membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju. Indonesia yang lebih maju adalah Indonesia yang tidak mundur, termasuk tidak dalam hal ekonomi saja, tapi juga mengenai kondisi sosialnya, kondisi persatuannya, kondisi toleransinya, kondisi saling memahami perbedaannya. Itu yang penting diberikan keteladanan bagi para pemimpin. Jadi menurut saya, bagaimana para pemimpin atau para elit ini tidak memberikan narasi-narasi yang berdampak pada polarisasi politik yang demikian tajam, padahal sementara sebenarnya di kalangan elitnya itu juga kita nggak ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan konflik yang berlebihan, apalagi permusuhan. Nah, sementara yang kadang di bawah melihat perbedaan di antara para elitnya itu menjadi permusuhan, di atasnya udah ongkang-ongkang, sudah ngopi-ngopi, di bawahnya belum selesai. Apalagi di media sosial tuh, Mas Mungkin Bimo. Apalagi media ada sosialnya. satu PR Mas. Meskipun kita elit kan, boleh kita berbeda pilihan, berbeda partai, tapi kita solid ya. Tapi Nah, itu APR, kepentingan bangsa kita utamakan, Ya, kan, kepentingan kan? bangsa kita utamakan. Tapi yang paling penting juga ini Mas, bagi kita berdua, bagaimana elit-elit partai ini, PDI Perjuangan, Gerindra, dan seluruh partai politik lain mengingatkan, ya, mungkin aktivis-aktivis media sosialnya, pendukung Mas Ganjar, pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Nah, Anies, media sosial. kita harus ingatkan, karena jangan sampai aktivis-aktivis media sosial ini ya malah menjadi pemicu ya terjadinya polarisasi. Ini penting. Ini PR dari tim Pak Banyak Prabowo, negara hancur ya, timnya media Mas sosial. Ganjar, timnya Mas Anies. Ini PR kita bersama, Saya Mas. kira itu. Kita Tugas harus kita ingatkan di tahun bagaimana 70 tahun bisa aktivis merdeka. media sosial itu ngerem diri. Berikanlah konten-konten positif kepada masing-masing calon tanpa perlu menjelek-jelekan pasangan yang lain. Usia kita sudah 78 tahun, Iya, Indonesia 78 merdeka, tahun. harusnya Kita kita bisa syukuri lebih ya. dewasa untuk itu Karena ya. siapapun presiden terpilih, itu presiden kita semua. Oke. Harus kita Kira. dukung bersama-sama. Harus Itu yang paling dihargai penting. setiap prosesnya Iya, itu betul. tadi ya. Saya Oke. kira itu. Mas Terima Bimo, kasih ya. terima kasih. Kita Bang Andre juga berbeda. terima kasih Siap. sudah berbagi Sama-sama. perspektif ya. Saya Iya, paham iya. akan ikut Iya. agenda sidang Saya lagi mohon setelah maaf ini. agak terlambat. Tidak apa-apa, Ya. tidak apa-apa. Kami hargai Terima kasih, perspektif terima Anda kasih sudah ya. dibagi Ya, bersama kami. makasih. Mas Bimo Terima terima kasih. kasih. Bang Andre Terima juga kasih, terima Mas. kasih.